Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Sang pemilik kehidupan, sumber berkat kami, bersyukur bahwa oleh cinta kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini, dan kami bersyukur untuk ruang dan waktu sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya firman-Mu terus menuntun kami pada kebenaran, dan Tuhan terangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dengan benar. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai pasal 10 ayat 4. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka melahap ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging kerabatnya sendiri. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Amin. Tema renungan kita ialah murka Allah, atau dalam bahasa Toraja dikatakan karedekan araana puang matua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Firman Tuhan menegaskan untuk tidak bermain-main dengan dosa. Allah kita penuh kasih, namun juga adil atas segala yang kita lakukan. Setiap kesalahan akan mendapat ganjaran, baik dari sesama maupun dari Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca saat ini berbicara tentang hukuman Allah kepada Efraim yang memberontak dan akan dijatuhkan secara bertahap. Sebanyak 4 kali peringatan itu disampaikan. Sekalipun semuanya sudah terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saat itu mereka meninggikan hati dan hidup dalam kecongkakan. Mereka saling menyerang, bahkan dikatakan mereka memakan daging temannya, sebagai ungkapan betapa mereka saling melukai. Ketidakadilan terjadi. Orang-orang miskin dan lemah tidak mendapat keadilan. Semua keadaan itu mendatangkan murka Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia dengan segala yang jahat.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam segala kesempatan yang Tuhan berikan, kiranya kita berjuang hidup dalam kebenaran. Kita hidup menyatakan kasih dan keadilan. Kita hidup tidak mementingkan diri sendiri lalu mengorbankan orang lain. Tidak untuk melawan kehendak Tuhan dengan berkancang dalam dosa. Ingatlah bahwa Tuhan tidak tidur. Di hadapan Tuhan dosa tetaplah dosa. Ketika Tuhan murka, maka tidak ada satupun yang bisa menolong. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jadi, janganlah kita mempermainkan Tuhan. Berbaliklah dalam ketaatan dan kebenaran di hadapannya. Roh Kudus memperteguh dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur kami kembali diperdengarkan oleh firman-Mu. Terus mengingatkan kami agar dalam perjalanan kehidupan kami hidup tidak untuk melawan kehendak Allah dengan berkancang dalam dosa, tidak bermain-main dengan dosa, tetapi berbalik dalam ketaatan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memperteguh dan menolong kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Kami mohon kiranya setiap kami ditopang dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami kerjakan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah kiranya anak-anak kami, orang tua kami di masa tua mereka, untuk senantiasa berbahagia, bersuka cita di dalam Tuhan. Ditopanglah dan dituntunlah mereka yang bergumul oleh berbagai kondisi atau keadaan, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dalam perjalanan hidup karunia Tuhan, kami mohon kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh sahabat renungan harian di mana saja berada, dikerjakan dengan takut akan Tuhan untuk juga berbuah baik dalam kehidupan ini. Kiranya dalam cinta kasih Tuhan, anak-anak muda kami dalam perjuangan, dalam masa muda, juga dijalani dengan takut akan Tuhan, sehingga masa muda menjadi masa yang senantiasa hidup dalam kemurahan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau pun berkati gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, untuk sungguh-sungguh hadir, menyatakan cinta kasih Tuhan, hidup berdampingan dalam damai sejahtera Allah, bahkan bersama para pemimpin-pemimpin kami, juga ditopang untuk mengerjakan amanah dengan baik. Bangsa dan kota di mana kami berada diberkati oleh Tuhan. Dunia ini dalam berbagai kemelut yang harus dihadapi, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau yang berkuasa atas kehidupan ini, bahkan dunia ini. Kami mohon juga Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, keberhasilan yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, di sepanjang hari ini Engkaulah yang akan terus memberkati kami, menyertai kami, menuntun kami dan menopang kami, sehingga kami pun menikmati damai sejahtera Allah. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.